Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edianto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura, kategori 1, program studi pendidikan bahasa Indonesia, dengan nomor UKG 2015 00967845, nomor induk mahasiswa F43512210005. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL siklus yang kedua di SMP Negeri 1 Sukadana. Saya mengambil materi teks eksposisi di kelas 8. Demikian perkenalan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Bang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aliza Arianti Tamura. Hadir, Pak. Tangan di atas. Di atas. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya? Kita mempelajari apa? Ya. Iklan, slogan, dan poster. Ada yang mau menambahkan? Iklan itu suatu teks yang membujuk halayak atau mengajak halayak membeli suatu produk atau barang. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat di depan, ya, di salin dia yang Bapak sampaikan, di situ sudah tertulis teks eksposisi KD yang pertama. Ya, jadi teks eksposisi nanti ini akan sangat bermanfaat bagi kalian saat berada di lingkungan masyarakat. Nanti Bapak akan tampilkan, ya, kompetensi dasar, kemudian indikatornya dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa, ya, bisa berupa artikel ilmiah. Selanjutnya indikatornya, ada yang bisa bantu Bapak membacakan? Untuk menentukan unsur-unsur teks eksposisi dan pola pengembangan teks eksposisi yang Ya. Tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran Bapak ini dengan menerapkan pendekatan saintifik, ya, kemudian model pembelajaran PBL dan metode belajar TUS. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Ya, Bapak akan menampilkan dulu butuh teks eksposisi. Yang belakang kelihatan kan? Baik, di sini coba diamati, ya. Contoh dari teks eksposisi yang Bapak tampilkan, ya. Sekarang Bapak kembali ke media pembelajaran kita. Bapak akan tampilkan satu buah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku semua yang sedang berada di rumah. Bertemu lagi dengan saya Bapak Edianto, yang pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang eksposisi. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok antara berhitung 1 sampai 3. 2, 3. Sekarang Bapak akan membagikan bahan ajar, kemudian KPD, dan ada kertas folio kosong untuk kamu mengerjakan tugasnya, ya. Satu dapat masalah mencari informasi terkait unsur dan pola, ya, unsur dan pola pengembangan. Silakan lihat di bahan
manajernya. Silakan dia. Dimas coba cari gagasannya, kayak permasalahan gagasan utama, gagasan yang unsur-unsur itu, gagasan yang ada di teks eksposisi. Kita cari faktanya, polanya ramah. Hawa sama Aliza tolong carikan contoh pola definisi sama contoh pola proses. Lihat Feby dengan Yuda. Halo. Sudah ketemu Bang? Sudah ya. Nanti hasilnya bisa ditempel di itu ya, tulisan itu ya. Nah, jadi kalian sudah berdiskusi kelompok. Nah, yang bertugas sebagai tamu itu harus berkunjung ke kelompok yang lain, bertanya mencari informasi yang ada di kelompok kan? Paham ya? Oke, ya silakan, boleh ditempel hasilnya. Jangan lupa yang menjadi tamu bawa pen, kertas yang bertanya kepada kelompok lain. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa yang kalian kerjakan. Unsur dan pola pengembangan eksposisi yaitu A unsur, 1 gagasan, 2 fakta, B pola pengembangan, yaitu 1 definisi, 2 pola proses, 3 pola klasifikasi, 4 ilustrasi, Pola perbandingan dan laporan. Saya dari kelompok 3, saya ingin menanyakan tentang pola pengembangan. Ini unsur dari pola pengembangan teks eksposisi, yaitu A unsur. Kami dari kelompok 3, kami ingin bertanya tentang pola laporan. Tadi kami sempat gagasan. Boleh Kak dijelaskan unsur-unsur dari gagasan, faktanya, terus contohnya tuh apa-apa? Nah, untuk unsurnya ini memuat gagasan dan fakta. Contoh untuk gagasan itu dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamatan, manusia masih belum punya merasa kapok buang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Untuk fakta contohnya itu, padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal akibat banjir tersebut. Definisi contohnya, kurkumin adalah suatu senyawa berwarna kuning yang dapat ditemukan di dalam kunyit. Kurkumin sangat bermanfaat untuk kesehatan kandungan kurkumin dalam kunyit dapat mengatasi gangguan pencernaan. Ini juga dapat mengurangi gejala lama, meringankan gejala ketika menstruasi, serta mencegah penyakit, mengatasi berbagai masalah kulit seperti jerawat dan eksem. Oke, untuk pola pengembangan itu ada pola definisi. Contohnya, kurkumin adalah suatu senyawa berwarna kuning yang dapat Sudah Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak atas waktu dan informasinya. Ya, sangat membantu. Makasih. Dijelaskan rincian teks eksposisi berdasarkan unsurnya. Eksposisi memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis. Siap, sekarang kembali ke kelompok asalnya. Silakan. Bapak beri waktu ya untuk kamu mencatat ulang hasil yang didapatkan dari pengamatan atau kunjungan ke kelompok lainnya. Silakan dicatat dulu. Ya, silakan. Nah, tadi kita habis dari berkunjung dari ke kelompok 1 yang kita dapat informasi unsur-unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Unsurnya gagasan dan fakta. Pola pengembangan, pola definisi, pola proses, pola klasifikasi, ilustrasi, pola perbandingan. Kelompok 3 itu menjelaskan tentang contoh-contoh teks eksposisi dari fakta, terus sampai gagasan, sampai unsur-unsur dan pola pengembangannya. Jadi nanti kita rangkum jadi satu buat jadi bahan presentase. Baik, tadi hasil dari
Oke, Feby, nanti kita gabungkan hasil diskusinya. Terus informasi-informasi yang kalian dapat nanti kita gabungkan, kita jadikan untuk presentasi kita. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kunjungan ke kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Kristian Yasmin Cuta. Saya Nabi Pratama. Saya Muhammad Dimas Pratama. Dan saya Sila Eka Budiwiyati. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dimulai dari Raka. Ya, saya akan menjelaskan tentang unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Terima kasih telah menghargai hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rangkuman hasil diskusi kami. Pertama, unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. A. Unsur 1. Gagasan. 2. Fakta. B. Pola pengembangan. 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Aiza dari Tamura. Saya Salwa Zitia. Saya Lelivia Natasha. Saya Feby. Untuk unsur dan pola pengembangan teks eksposisi, yang pertama itu unsur. Unsur terdapat gagasan dan fakta. Yang kedua, pola pengembangan itu terdiri dari pola definisi, pola proses, pola klasifikasi, ilustrasi, pola perbandingan, dan pola. Dari presentasi hasil gabungan kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ada yang bisa kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini? Silakan Kak. Ya, silakan Kak. Seru ya? Seru. Kenapa seru Kak? Karena pembelajarannya ada ditayangan video. Jadi kita bisa seru. Oke, terima kasih. Materinya gimana? Susah tidak? Tidak. Ya. LKPD-nya mudah tidak mencarinya? Mudah. Kenapa mudah? Karena ada materinya di sini. Ada materinya. Kemudian kalian juga tadi membuka internet. Ya, jadi banyak sumber digunakan untuk menyelesaikan. Oke, ya. Baik, sekarang siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Kesimpulan itu teks eksposisi ada unsur dan pola pengembangan. Unsurnya ada 2, yaitu gagasan dan fakta, serta pola pengembangannya ada 6, ada pola definisi, proses, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, dan laporan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan aku. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif. Kita menyiapkan post-test, ada 5 soal, ya. Silakan dikerjakan, nanti setelah itu bisa dikumpulkan, ya. Sudah selesai? Ya. Di LK tadi yang Bapak bagikan itu ada LKPD keterampilan. Nah, itu silakan kalian diskusikan dengan teman kalian di kelompok, ya. Bisa dikerjakan di rumah, ya. Materi kita selanjutnya, ya, kita masuk ke KD 3.6. Kalau yang sekarang 3.5, berikutnya 3.6, yaitu menelaah isi dan struktur dari teks eksposisi. Jadi itu materi berikutnya, ya. Belum mengakhiri pelajaran, Bapak minta kembali kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan, Bang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam